Astagfirullah mas. Inilah. Ini sosok yang kita cari teman-teman. Mas Deva. Iya. Astagfirullah. Dia juga yang menangis teman-teman, dan ini juga bau aroma amisnya dari dia ya teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Berarti ini benar yang dibilang sama warga ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Mas Baul di channel Iman Laslas ya. Dan ini juga saya temani oleh Mas Deva. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah jika Mas Deva baik. Dan ini teman-teman, jadi saya akan melakukan penelusuran di area jalan ini ya. Dan ini mungkin kalian nggak asing dengan jalan ini ya, karena dulu dari tim kita juga ada yang melakukan penelusuran di jalan ini. Dan ini saya dapat kabar yang sedikit menggemparkan di sini teman-teman. Jadi beberapa ya belum lama ini ya teman-teman, itu terjadi sebuah insiden yang sedikit ini menggemparkan juga, yang bikin saya itu ngilu gitu dengernya teman-teman. Soalnya ini saya dapat kabar ya, beritanya seperti ini. Itu ada seorang pria yang baru saja menikah ya, seorang pasangan yang baru saja menikah. Itu si prianya tersebut, si mempelai pria tersebut itu membunuh istrinya teman-teman. Padahal baru aja menikah, terus malamnya itu langsung dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Ini saya nggak tahu karena apa. Saya juga ini informasinya cuma dapatnya seperti itu teman-teman. Saya mencoba untuk mencari tahu lagi, tapi ini warga kayak juga nggak mau memberitahu ke saya teman-teman informasi pastinya gitu. Dan ini sekarang sih si suaminya tersebut yang bunuh istrinya itu udah di penjara teman-teman. Ya karena juga ini yang paling bikin saya heran juga ya teman-teman. Kan kalau misal si suami ini membunuh istrinya, kenapa harus dia sampai mengelilingi desa gitu? Ini motifnya itu apa teman-teman? Saya nggak tahu. Dan ini yang sering bikin warga ketakutan ya teman-teman. Jadi setelah kejadian itu, di sini tuh ya, tepatnya di jalan ini itu sering terdengar suara tangisan. Karena di jalan ini tuh si mempelai pria tersebut itu menggeret istrinya yang sudah meninggal mengelilingi desa teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Dan itu juga yang bikin warga takut, yang setiap lewat sini malam-malam itu sering mendengar suara tangisan teman-teman. Dan ini warga menduga jika suara tangisan ini tersebut itu berasal dari arwah istrinya yang dibunuh teman-teman karena bertayangan. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya, dan teman-teman, gimana mas? Kenapa mas? Gak apa-apa, ini cuman tadi maaf ya teman-teman, saya agak nggak enak badan ya. Soalnya ini juga kondisinya sedang gerimis ya, semoga aja saya bisa mampu sampai pulsa ini selesai ya teman-teman. Dan ini juga kayaknya kita nggak boleh lama-lama lagi ya mas. Soalnya saya agak nggak enak badan teman-teman. Kita mulai dengan baca basmalah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ke arah sana deh mas. Ayo sini mas. Nah ini saya agak sedikit gimana ya, ini soalnya agak sadis sih teman-teman. Coba mas Stefani bisa dicek juga nih kondisi seperti ini ya. Nah seperti ini ya, ini kondisinya seperti ini teman-teman. Itu kok bisa ada seseorang mempelai pria, kan kalau orang baru menikah harusnya lagi bahagia-bahagianya banget ya mas Deva ya teman-teman, lagi senang-senangnya, lagi bunga-bunganya. Tapi kok ini malah terjadi kejadian yang seperti ini, sampai membunuh pasangannya sendiri gitu. Dan yang lebih parahnya ini ya teman-teman, sampai melarak atau menyeret tubuh si istrinya tersebut keliling desa gitu, malam-malam juga teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Ini seperti ini. Mas Deva, mas, ini saya mencium bau amis ya teman-teman. Ini juga saya mendengar suara tangisan. Sebelum mendalik, tangisan perempuan ya mas Deva ya. Iya betul betul. Seperti asli. Tuh kan mas, ini teman-teman terdengar jelas suara tangisan. Ini juga saya sambil mencium bau ini ya teman-teman, amis. Ya kan mas? Mas Deva mencium juga kan? Iya mas. Astagfirullahaladzim, bentar.
Astagfirullahaladzim. Baunya emang dari jalan ini ya teman-teman, cuman ini saya melihat sesuatu dari arah sana. Astagfirullahaladzim mas, coba kemari mas, kemari mas. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bentar mas, coba bentar dulu. Astagfirullahaladzim mas. Inilahi. Ini sosok yang kita cari teman-teman. Mas Deva. Iya. Astagfirullahaladzim. Dia juga yang menangis teman-teman, dan ini juga bau aroma amisnya dari dia ya teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Berarti ini benar yang dibilang sama warga ini teman-teman. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mas Deva, ini sambil baca doa ya mas, juga harus hati-hati ya mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, dia menjawab salam saya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dia masih memakai pakaian ini ya, ala pengantin ya mas Deva ya. Tapi ini kok, maaf, ini ada bercak darah di gaunnya ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menangis? Dan maaf, ini apa benar kamu yang dulu dibunuh sama suami kamu? Benar mas Pak, benar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan kenapa gaun kamu ini berwarna merah seperti ini? Harusnya kan gaun pengantin itu berwarna putih. Hah? Oh, jadi astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Kok tega sih suami kamu melakukan hal itu pada kamu? Karena apa emang? Sampai dia itu melakukan hal yang seperti ini kepada kamu, hingga membuat kamu itu meninggal. Karena kamu melakukan kesalahan apa itu? Astagfirullahaladzim. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini maaf ya, ini dia benar yang dibunuh sama si suaminya ya teman-teman. Apakah benar kamu juga diseret keliling desa waktu malam-malam setelah kamu dibunuh? Benar juga teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Jadi benar ya. Dan ini astagfirullahaladzim, kenapa ininya merah seperti ini ya teman-teman? Nah nih, maaf ya, boleh saya perlihatkan ini? Boleh, baik. Ini teman-teman nih, astagfirullahaladzim ini. Ini dari perutnya teman-teman ke bawah. Jangan terlalu dekat ya mas, biar ini nggak terjadi pelanggarannya mas. Yang penting kelihatan aja mas. Nih, ini dari perutnya teman-teman. Ini maaf, sang suami tersebut itu menusuk-nusuk perutnya teman-teman. Iya, karena saking marahnya kepada dia, sang suami itu mungkin emosinya udah meluap, terkejut, itu menusuk-nusuk perut sang istrinya ini teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Dan terus juga setelah menusuk perutnya ya, si istri ini kemudian dia itu masih sempat kayak mungkin sekarat ya teman-teman, tapi masih bisa bersuara itu setelah ditusuk-tusuk. Kemudian itu diseret keliling desa dengan cara ini, ditarik kayak gini kakinya, posisi sambil kesakitan, merintih kesakitan. Dan kemudian si perempuan ini ya, pengantin ini itu meninggalnya di tepat di sini teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Ini kenapa kamu bisa sampai seperti itu? Emang kamu membuat kesalahan apa sampai suami kamu itu marah? Hah? Kamu beritahu hal apa emang kepada suami kamu? Astagfirullahaladzim. Emang, maaf, dari dulu dia itu nggak mengetahui jika kamu itu sudah tidak. Oh, astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik.
Berarti selama ini kamu menyembunyikan diri. Seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi yang buat suaminya itu marah ya, ternyata karena si pengantin perempuan ini ya. Jadi kan ini setelah pernikahan, siangnya pernikahan, malamnya udah selesai. Dan si perempuan ini selalu pakai gaun pengantinnya. Dia itu setelah selesai acara ya teman-teman, itu sama suaminya masuk kamar mau istirahat niatnya. Nah, ini sang suami ini mungkin udah nggak sabar atau gimana ya teman-teman. Ya udah nggak sabar atau gimana, udah ingin segera ya tidur bareng sama dia, ingin segera berhubungan dengan dia. Ini saat mau berhubungan ya teman-teman, si istrinya ini bilang ke sang suami, ya sang suami bilang bahwa dia itu sudah tidak perawan teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Sudah tidak perawan, dan dia juga bilang dia itu sudah pernah melakukan dengan mantan kasihnya dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus habis itu dia itu marah sama kamu. Kenapa kamu menyembunyikan hal itu dari suami kamu? Berarti sejak dulu setelah kamu lamaran, kamu nggak pernah bilang. Innalillahi wa inna min dzalik ya teman-teman. Ini juga kesalahan kamu sendiri. Ya jadi teman-teman, astagfirullahaladzim. Ini agak gimana ya? Kamu juga berbohong sama calon suami kamu. Harusnya ya, kamu itu jujur. Bahkan sebelum si suami kamu ini ingin ke jenjang yang serius, kamu jujur dulu. Ya, gak salah kalau kamu jujur, kamu gak usah takut. Oh, jadi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi dia itu dari dulu sebenarnya ingin jujur teman-teman, cuman dia ini takut karena dia udah saking sayangnya sama suaminya ya teman-teman. Saking sayangnya, jadi dia itu nggak mau beritahu sebelum hari pernikahan karena takut ditinggalkan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini dia menyembunyikan bahwa dia itu udah nggak perawan, menyembunyikan bahkan sampai hari pernikahan. Setelah menikah baru dia itu mau malam pertama baru ngasih tahu bahwa dia itu udah nggak perawan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu tahu nggak ada yang tahu juga. Innalillahi astagfirullah. Kenapa mas Deva? Ada yang terbang tadi Mas Bro. Mungkin kelelawar mas. Ya. Jadi astagfirullahaladzim. Ini nauzubillah min dzalik. Terus setelah itu kamu kenapa? Kamu menangis di sini. Kenapa kamu bertentayangan di sini? Kamu mau balas dendam sama kamu. Kamu nggak terima. Bukan. Terus karena apa? Astagfirullahaladzim. Hah? Kamu hanya ingin meminta maaf kepada suami kamu karena telah menipu suami kamu. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu udah tahu kan suami kamu itu di mana? Tapi kamu gak marah sama suami kamu. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah teman-teman. Jadi ternyata dia ini menangis di sini ya. Ini baunya masih amis ya teman-teman. Dia itu selalu menangis di sini karena dia ini menyesal teman-teman. Menyesalnya ini bukan karena balas dendam atau dia itu marah, tapi menyesal karena dia ini telah berbohong teman-teman. Ya coba aja dulu dia ini nggak berbohong, pasti nggak akan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Terus kamu mau apa? Tolong kepada saya untuk sampaikan permintaan maafan kamu. Tapi setelah ini kamu bisa pergi kan dari sini kan? Dan jangan pernah di sini lagi, soalnya warga itu takut dengan suara kamu. Kamu yang selalu menangis di sini itu warga takut. Iya. Ya saya akan sampaikan permintaan kamu
Atau kamu mau minta maaf secara langsung? Nanti saya akan bantu. Ya saya bisa, kamu hanya perlu ikut saya. Ya, kamu hanya perlu ikut saya. Tapi jangan menampakkan diri kamu di depan orang. Cukup saya aja yang bisa melihat kamu. Paham? Ya. Baik, saya akan mempertemukan kamu dengan suami kamu. Ya. Nah, sekarang lebih baik kamu itu hilangkan diri kamu supaya nggak ada orang yang bisa melihat kamu. Biar orang itu nggak takut sama kamu. Ya. Astagfirullahaladzim. Gimana teman-teman? Ini dia sebenarnya masih ada di sini ya teman-teman. Cuman dia itu kayak membuat dirinya itu tak kasat mata lagi teman-teman. Makanya sekarang Mas Deva nggak bisa lihat kan Mas? Iya Mas Bro. Sebenarnya cuma saya yang bisa melihat teman-teman dia itu masih di sini, masih berdiri di sini ya. Dan seperti ini teman-teman. Jadi ini buat kalian ya sekedar pesan dari saya teman-teman. Ini buat kalian yang mau menikah gitu ya. Itu jika terutama buat perempuan ya. Jika emang kalian itu udah maaf, udah nggak perawan, lebih baik jujur aja teman-teman ya. Jujur aja sebelum hari pernikahan kan itu coba datang, coba temuin itu calon suami kalian ya. Bilang dengan pelan-pelan, jujur. Kalian ucapkan apa adanya. Jika kalian itu maaf udah kayak gituan sama yang lain, bilang aja jujur. Dan jika emang si calon mempelai pria kalian itu emang tulus mencintai kalian, pastinya ya dia itu akan menerima kalian apa adanya gitu. Dan pria yang baik itu pasti akan menerima calon pasangannya. Dan pasti akan memperbaiki apa yang telah dilakukan oleh pasangannya tersebut, teman-teman. Jadi, kejujuran itu penting. Di dunia ini perlu kejujuran ya. Jika kalian itu berbohong, pasti nantinya ya teman-teman, saya bisa jamin hidup kalian akan penuh dengan kegelisahan. Kalian itu akan gelisah setiap saat, setiap waktu ya. Karena kalian itulah berbohong dan kebohongan itu pasti suatu saat nanti akan terbongkar teman-teman. Jadi buat apa sih kita berbohong gitu ya? Lebih baik jujur teman-teman. Lagian juga takdir udah ada yang ngatur kok. Jika misal dia itu bukan jodoh kita ya pasti kita akan dipertemukan dan jodoh yang lebih baik dari si itu teman-teman. Jangan takut kehilangan ya. Dan yang udah terlanjur melakukan hal tersebut tolong berhenti, bertobat. Dan yang belum jangan sampai melakukan hal tersebut ya teman-teman. Dan ini mungkin cukup sampai di sini ya. Dan ini juga mungkin saya akan langsung pergi ke lapas. Ini mungkin sekarang bisa jauh gak sih Mas? Atau mungkin nanti pagi aja ya? Nanti pagi aja Mas Bro. Ya udah mungkin nanti pagi kita akan menjenguk ini ya si suami perempuan tadi ya. Saya nggak bisa sebut namanya teman-teman karena ini bersifat agak privasi gitu ya. Jadi semoga aja setelah saya mempertemukan mereka berdua dan si mempelai pengantin ini, si perempuan ini bisa meminta maaf. Dia itu nggak bertanya lagi di sini dan semoga aja ini arwahnya tenang di sana. Ya kita baca doa ya, kita kirimkan surat buat dia supaya dia itu bisa tenang ya. Baca Al-Fatihah aja ya Mas Deva ya. Iya Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah teman-teman. Ya jadi ya kamu ikuti saya aja. Ya. Kamu jangan pergi-pergi, cukup mengikuti saya aja. Jika saya panggil kamu datang. Ya. Jadi teman-teman Mas Deva, kita pulang aja ya Mas. Iya Bro. Ya, ini juga kayaknya tambah deras deh. Saya takutnya itu saya nggak kuat soalnya masih nggak enak badan teman-teman. Jadi di sini saya Mas Boul dan Mas Deva undur diri dan maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan susah dimengerti. Saya minta maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita tinggalkan dia itu masih di situ, cuman nggak bisa dilihat orang.